Halo bujang gadis, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku Burhan, bapaknya anak-anak. Film kali ini bisa dibilang sedikit jadul. Dirilis pada tahun 2005, bercerita tentang seorang pria yang berhasil menggulingkan sistem pemerintahan yang zalim. Yang paling menarik, pria itu menggunakan topeng yang paling ikonik, yakni topeng Guy Fawkes. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya, biar aku juga semangat buat videonya. Cuko dapat cuko, pempek tengah duo, payu diaturi, alur ceritanya. Brrr. Berlatar pada tahun 1605, tepat tanggal 5 November. Terlihat seorang pria bernama Guy Fawkes sedang berusaha membawa sebuah gerobak yang dipenuhi dengan bahan peledak. Yang mana bahan peledak tersebut dibawa dan bertujuan untuk meledakkan gedung parlemen di Britania Raya beserta orang-orang yang di dalamnya. Namun ternyata aksi tersebut diketahui oleh pihak parlemen. Sehingga Guy Fawkes ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Dan inilah V for Vendetta. But you cannot kiss an idea. They do not feel pain or hold it. Beberapa abad setelah kejadian tadi, tepat tanggal 4 November di Britania Raya, yang kini sudah berganti nama menjadi Inggris. Orang ini bernama V, sekaligus tokoh utama film ini. Secara bersamaan di tempat lain, wanita cantik ini bernama Effie. Effie berniat mengunjungi sebuah tempat. Namun di tengah perjalanan, Effie dicegat sekelompok orang yang menamakan kelompok tersebut dengan nama Fingerman atau polisi khusus. Alih-alih akan menangkap Effie karena sudah melanggar jam malam, mereka justru berniat melecehkan Effie. Namun tiba-tiba datanglah seorang pria bertopeng yang tiada lain tiada bukan adalah V. Selanjutnya, V melumpuhkan satu persatu anggota Fingerman dengan begitu mudah. Selesai dengan itu, V mengajak Effie untuk menyaksikan sebuah acara musik orkestra yang akan dia selenggarakan. Sempat menolak ajakan tersebut, namun V meyakinkan bahwa acara ini berbeda dari acara-acara yang Effie lihat selama ini. Dan ternyata pertunjukan yang V maksud adalah peledakan sebuah gedung yang dikenal dengan nama Old Bailey, sambil diiringi sebuah musik orkestra. Dan diakhiri dengan kembang api berbentuk V. I can hear it. Kejadian itu pun membuat sang konselor Adam Sandler sangat marah. Dia pun memerintahkan Inspektur Vince untuk menangani kasus tersebut dan segera menangkap pelaku peledakan tersebut. Keesokan paginya di kantor SCTV cabang Inggris tengah menyiarkan berita tentang peledakan yang terjadi tadi malam. Effie sendiri ternyata seorang pegawai di sana. Dan pagi itu, Effie mengantarkan beberapa gelas kopi untuk temannya sekaligus atasannya bernama Gordon. Sementara itu, Inspektur Vince dan rekannya mulai pencariannya dengan menganalisa foto V yang didapatkan dari CCTV. Kemudian langsung pergi ke rumah Effie untuk menangkapnya karena diketahui dia tengah bersama V saat peledakan itu terjadi. Bersamaan dengan itu, Effie mendapatkan begitu banyak paket untuk rekannya. Dan ternyata isi paket tersebut adalah topeng Guy Fawkes. Dan sudah dipastikan bahwa V merencanakan sesuatu di tempat itu. Di lain sisi, setelah Inspektur Vince mengetahui identitas Effie, dia pun langsung menuju kantor tempat Effie bekerja. Namun benar saja, secara bersamaan V sudah terlihat di BTN dengan bom di sekujur tubuhnya. Dan tujuan dia ke sana adalah untuk membajak saluran televisi tersebut dan mulai menyiarkan dirinya sendiri.
Good evening, London. Di mana di situ V mengatakan bahwa dialah orang yang bertanggung jawab atas peledakan yang terjadi di Old Bailey sebelumnya. V juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengingat tanggal ini, yakni 5 November, untuk memperingati perjuangan seorang pahlawan revolusi yang gugur karena melawan ketidakadilan. V juga meminta kepada mereka agar tanggal 5 November tahun depan, seluruh masyarakat turut hadir di sampingnya untuk melihat kehancuran gedung parlemen. Sementara itu di depan ruangan tempat V siaran, terlihat sekelompok polisi yang berusaha masuk. Dan tepat saat V selesai bicara, mereka pun berhasil masuk. Kemudian mereka pun dikejutkan dengan V yang sekonyong-konyong keluar. Lalu yang terjadi... Namun ternyata orang itu bukanlah V, melainkan salah satu kru TV. Tak hanya itu, mereka pun dikejutkan dengan begitu banyak orang yang berpenampilan layaknya V. Inspektur Vince meminta agar menangkap semua orang bertopeng. Namun tiba-tiba V asli muncul dan langsung meratakan semua petugas dengan sangat mudah. Namun sialnya, saat akan pergi, V ditodong pistol oleh salah satu petugas. Evie yang merasa tidak adanya harapan lagi, akhirnya dia pun membantu V untuk meloloskan diri dari sana. Namun tiba-tiba, Evie terkena pukulan telak di wajahnya, hingga ia tak sadarkan diri. Setelah insiden itu, seluruh media mengabarkan bahwa V yang telah menebar teror, dan mereka menunjukkan sebuah video atas keberhasilan polisi yang telah gagah berani telah berhasil membunuh V. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Alih-alih ingin masyarakat merasa aman, media justru menebar kebohongan untuk menipu rakyat dan menjauhkannya dari kebenaran. The terrorist is dead. Sementara itu Evie yang dibawa V saat pingsan, ternyata Evie dibawa ke markas rahasianya. Kemudian V pun meminta Evie untuk tinggal di sana selama 1 tahun. Karena sekarang dia sudah menjadi buronan dan tempat inilah satu-satunya yang aman untuk dia tinggal. Karena jika tidak, polisi akan menginterogasi Evie. Dan kemungkinan terburuknya, Evie dapat dikurung, disiksa, dan bahkan mereka dapat membunuhnya. Di tempat lain, Inspektur Vince masih menggali riwayat kehidupan Evie di masa lalu. Namun yang mereka dapatkan hanyalah nasib buruk dari keluarganya. Pada malam harinya, di lain sisi, V mengunjungi seorang pria yang dikenal dengan suara Inggris bernama Louis Prothero. Dan ternyata keduanya sudah pernah saling bertemu. Setelah V mengatakan gelar dan sebuah tempat bernama penjara Larky. Lantas, siapakah orang di balik topeng tersebut? Entahlah, karena belum sempat disensus. Tak lama kemudian Vince sudah terlihat di kamar mandinya Lewis. Di mana di situ Vince menemukan Lewis sudah tak bernyawa. Dan tak lama, berita tentang kematian Lewis pun diberitakan di berbagai media televisi. Yang menariknya adalah Lewis mati bukan diakibatkan ditembak atau ditusuk, melainkan diakibatkan oleh obat-obatan atau racun, sehingga Lewis tewas karena gagal jantung. Yes, I killed him. Atas serangkaian aksi pembunuhan yang V lakukan, polisi pun dibuat kebingungan dengan apa motif dibalik aksinya V. Mereka mulai mencari informasi tentang masa lalu para korban yang dibunuhnya. Dan diketahui, Lewis dulu pernah menjabat sebagai komandan di sebuah penjara bernama Larky. Akan tetapi ketika Vince bertanya kepada seorang mayor tentang lokasi penjara Larky, dia sama sekali tak mengingat tentang penjara Larky. Dan semua berkas tentang tempat itu sudah dimusnahkan. Sehingga tak ada seorang pun yang dapat mencari informasi tentang penjara Larky. Di lain sisi, Evie yang sudah mulai terbuka menceritakan tentang ayahnya yang seorang seniman. Di mana Evie mengatakan bahwa seniman menggunakan kebohongan untuk mengungkap kebenaran. Sedangkan politikus menggunakan kebohongan untuk menutupi kebenaran. Akan tetapi, saat kakaknya Evie meninggal karena sebuah wabah di Saint Mary, kedua orang tua Evie pun justru banting setir, terjun ke politik untuk memprotes perang dan reklamasi. Dan pada akhirnya, kedua orang tua Evie harus mati di tangan para Fingerman karena telah menentang Adam Sandler.
Vince sendiri sudah terlihat di sebuah kantor pajak untuk mengambil ulasan pajak tentang penjara Larky yang akan menjadi petunjuk untuknya. Namun ketika mereka menganalisa, Vince menemukan sesuatu yang janggal. Di mana Vince menemukan sebuah ulasan orang yang digaji paling besar di penjara Larky, yakni $200.000 dalam sebulan. Dan orang tersebut adalah seorang pastor bernama Lillyman. V sendiri nampaknya merencanakan sesuatu. V mengajak Evie untuk membantunya menjalankan misi itu. Dan Evie diminta untuk menyamar menjadi seorang anak kecil, untuk kemudian menjadi santapan Lillyman. Faktanya, Lillyman adalah seorang pedofil. Alih-alih membantu V melancarkan aksinya, Evie justru kabur dari sana di saat V disibukkan oleh Lillyman. Meskipun V kehilangan Evie, namun V berhasil membunuh Lillyman sesuai dengan yang ia rencanakan. Evie sendiri sudah terlihat di kediaman Gordon temannya di BTN. Ia pun mengatakan bahwa dirinya sudah tidak memiliki tempat untuk lari lagi. Evie sempat ragu bahwa Gordon bisa menjaga rahasia keberadaannya. Namun Gordon meyakinkan dengan cara memperlihatkan ruang bawah tanahnya, di mana di situ terdapat banyak sekali barang langka, di mana pada saat itu tindakan tersebut merupakan sebuah kriminal, dan jika diketahui pemerintah, Gordon akan dijadikan buronan seperti Evie. Di lain sisi kita diperlihatkan Vince sedang di rumah sakit untuk menanyakan hasil otopsi jasad Lillyman. Dan dokter di situ bernama Delia. Ya, faktanya Lillyman mati dengan racun yang sama seperti Prothero. Dan Delia menambahkan bahwa racun tersebut dapat ditemukan di setiap rumah di London. Kemudian Vince menunjukkan setangkai bunga mawar dan menanyakan pada Delia jenis apa mawar tersebut. Oleh karena Delia sering menonton serial Saras 008, ia pun mengetahui bahwa bunga tersebut bernama Scarlet Carson. Dan diyakini bunga tersebut sudah lama punah. Perbincangan mereka pun terhenti ketika anak buah Vince melaporkan bahwa dirinya menemukan daftar nama korban yang dibunuh V. Dan ternyata seluruh korban-korban V merupakan orang-orang yang pernah bertugas di penjara Larky. Akan tetapi dari sekian banyak nama itu, terdapat satu nama yang tidak memiliki gambar atau foto, yakni orang yang bernama Dr. Diana. Selain itu, dia pun merubah namanya setelah penjara Larky itu ditutup. Sehingga sulit bagi mereka untuk menemukannya sebelum semuanya terlambat. Dan usut punya usut, yang tidak memiliki gambar dan merubah namanya itu, faktanya orang itu adalah Dr. Delia yang barusan Vince temui. Dan dengan terburu-buru, akhirnya Vince langsung menuju ke rumah Delia sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi pada dirinya. Ya, benar saja, V sudah terlihat di dalam kamar Delia. Namun anehnya, V dan Delia seolah saling mengenal satu sama lain. Delia pun mengungkapkan penyesalannya. Namun hal itu tidak membuat V mengurungkan niatnya, karena V telah menyuntikkan sebuah racun saat ia tertidur. Alhasil, Delia pun mati tanpa merasakan sakit sedikit pun. Dan sama seperti korban lainnya, Delia ditinggalkan setangkai mawar merah di dekatnya. Saat sampai di sana, Vince menemukan sebuah buku di kamar Delia. Usut punya usut, ternyata buku tersebut adalah sebuah jurnal harian milik Delia. Di mana Delia dengan sengaja menaruh buku tersebut di situ agar dunia mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di penjara Larky. Ketika Vince membaca buku itu, Vince mengetahui seluruh fakta yang disembunyikan tentang penjara Larky. Dan faktanya, penjara itu bukan sekedar penjara biasa, melainkan tempat dijalankannya sebuah eksperimen untuk mendapatkan spesies manusia baru yang lebih unggul untuk menjadi pasukan pemerintah. Namun naasnya eksperimen tersebut gagal, dan hampir seluruh orang yang menjadi objek penelitian itu mati akibat eksperimen tersebut. Namun tak disangka, ada satu orang yang bertahan hidup dan menunjukkan sebuah gejala yang bisa menjadi harapan untuk berhasilan eksperimen tersebut, di mana orang tersebut diberi inisial nomor 5, atau dalam bahasa Romawinya, V. Namun tepat pada tanggal 5 November, di penjara itu terjadi sebuah ledakan yang menyebabkan sebuah kebakaran yang begitu dahsyat. Dan karena insiden itu pula, V berhasil meloloskan diri dan pergi membawa dendamnya. Sampai sini dapat dipastikan bahwa motif V sebenarnya adalah balas dendam kepada seluruh orang-orang yang bertanggung jawab di penjara Larky.
Sementara itu di TV menyiarkan acara talkshow komedi berupa sindiran keras terhadap pemerintah yang disiarkan oleh stasiun BTN. Acara ini merupakan dasar pemikiran Gordon dan dia juga terlihat menjadi salah satu pemerannya. Tentu saja hal itu membuat sang konselir marah. Kemudian, tak butuh waktu lama, para Fingerman berhasil menangkap Gordon di rumahnya. Sedangkan, Effie hanya bisa bersembunyi di bawah kasurnya. Sama persis seperti ketika orang tuanya ditangkap dulu. Not so funny now, is it? Funny man. Setelah dirasa aman, Effie pun berniat melarikan diri. Namun sayangnya, Effie justru berhasil ditangkap dan kemudian Effie dimasukkan ke sebuah penjara. Di mana di sana Effie mendapat serangkaian siksaan agar dirinya mau berbicara tentang V. Siksaan demi siksaan dia terima, namun Effie tetap pada pendiriannya. Yang mana Effie lebih memilih disiksa daripada ia harus membocorkan rahasia terkait V pada penahannya. Meskipun rambutnya harus dicukur sampai botak, Effie tetap bertahan. Namun suatu waktu Effie menemukan secari kertas di sebuah lubang kecil dalam penjara. Ternyata kertas tersebut tulisan seorang tahanan sebelumnya yang bernama Valerie. Seorang tahanan yang disiksa dan dibunuh karena menjadi lesbian. Setelah membaca isi surat tersebut, Effie pun sadar betapa kejamnya pemerintah sekarang. Hal itu pun membuat Effie semakin membenci rezim ini. Karena selain itu, keluarga Effie merupakan korban juga. Siksaan demi siksaan terus Effie dapatkan. Sampai akhirnya Effie mendapatkan sebuah ancaman bahwa Effie akan dibunuh jika terus tidak mau buka mulut terkait V. Effie pun tetap pada pendiriannya, di mana Effie menyatakan bahwa dia lebih baik mati daripada harus memberikan informasi kepada pemerintah. Mendengar hal itu, si penangkap justru melepaskan Effie begitu saja. Saat di luar, Effie pun sadar bahwa selama ini yang mengurung dan menyiksanya setiap hari adalah V. Namun bukan tanpa alasan V melakukan hal itu. V semata-mata hanya ingin membuat Effie menjadi lebih kuat dan meninggalkan rasa takut yang membelenggunya selama ini. Effie sempat marah karena perlakuan V yang terlalu kelewatan. Namun lambat laun, Effie pun mulai mengerti dan merasakan sesuatu yang beda dalam jiwanya. Kemudian, Effie memutuskan pergi meninggalkan V seorang diri. Sebelum pergi, Effie menanyakan perihal catatan yang dia temukan di selnya. Ternyata catatan tersebut asli, milik Valerie, seorang tahanan yang menjadi objek penelitian pemerintah seperti V. Namun sebelum Effie benar-benar pergi, V meminta kepadanya untuk datang menemuinya pada tanggal 5 November yang sebentar lagi akan datang. Di lain sisi, Vince mendapatkan sebuah kiriman misterius dari seorang pria bernama Rockwood, di mana dia menjelaskan bahwa dirinya dapat memberikan keterangan tentang proyek rahasia pemerintah di penjara Larky. Rockwood sendiri adalah salah satu dari 3 orang kepercayaan Mr. Crady yang berhasil selamat saat pandemi St. Mary 14 tahun yang lalu. Vince pun sudah terlihat di sebuah tempat bekas sekolah di St. Mary yang saat ini sudah menjadi monumen bersejarah pasca pandemi. Tujuan mereka ke sana untuk bertemu dengan Rockwood. Dan ketika mereka berhadapan, Rockwood menceritakan beberapa tahun sebelumnya ketika Adam Sandler sebelum menjadi konselir. Di mana pada saat itu Adam Sandler merupakan seorang calon politisi muda. Namun karena ambisinya, akhirnya dia mengajukan sebuah proyek rahasia di penjara Larky. Alih-alih mengatasnamakan keamanan negara, ia menciptakan sebuah senjata biologis. Namun karena sebuah insiden, justru mereka tanpa sengaja menciptakan sebuah virus yang dikenal dengan nama St. Mary. Dan tiba-tiba datanglah seorang pria yang dikenal dengan nama Mr. Crady.
Kemudian dia menyarankan untuk melepas virus tersebut di Inggris. Dan terpilihlah 3 lokasi untuk memaksimalkan efek serangan tersebut. Dan 3 tempat tersebut diantaranya adalah sebuah sekolah bernama St. Mary, stasiun bawah tanah, dan pabrik pengolahan air bersih. Ya, hanya dalam kurun waktu 3 minggu, ratusan ribu orang mati diakibatkan pandemi itu. Dan pada saat itulah, para ekstremis dikambing hitamkan atas kejadian tersebut. Dengan bantuan media, para petinggi berhasil menumbuhkan gelombang ketakutan dan berhasil memanfaatkan situasi tersebut untuk menjadikan Adam Sandler sebagai korseling agung, yang akhirnya berhasil mendapat suara mayoritas di parlemen dengan total suara 87%. Dan yang terakhir, seluruh petinggi negara mengambil kendali secara penuh negara, di mana mereka menjual penawar virus tersebut kepada masyarakat. Kayak mirip apa ya? Sudahlah. Setelah mengakhiri ceritanya, Rockwood berpesan agar Vince menjaga Credy selama 24 jam penuh. Kemudian, ia pun pergi. Sementara itu di rumah Credy ia dikejutkan dengan kedatangan V yang memintanya untuk dibawakan sang konselir ke hadapannya. Dan V berjanji akan menyerahkan dirinya jika permintaannya dipenuhi. Dan faktanya, kemarin yang bercerita dengan Vince bukanlah Rockwood, melainkan V. Karena Rockwood sudah dinyatakan mati 20 tahun yang lalu. Dan V menggunakan topeng wajah Rockwood untuk mengelabui Vince dan anak buahnya. Adegan pun memperlihatkan Adam marah-marah tentang kinerja para bawahannya yang selalu gagal menangkap V. Karena waktu menunjukkan hampir setahun setelah V meledakkan gedung Old Bailey. Dan dengan waktu yang sudah semakin mepet, dia memaki kebodohan Credy karena telah gagal menjalankan misinya untuk menangkap V. Hingga Credy dibuat kesal oleh Adam. Untuk menyambut tibanya tanggal 5 November, V membagikan ratusan ribu topeng Guy Fawkes pada masyarakat Inggris. Hingga terjadi kekacauan di mana-mana yang diakibatkan orang-orang bertopeng Guy Fawkes. Dan lambat laun, masyarakat Inggris mulai meragukan pemerintah. Dan puncaknya, ketika anggota Fingerman memburu para pelaku kejahatan yang memakai topeng Guy Fawkes. Dan salah satu dari mereka menembak mati seorang gadis yang menggunakan topeng Guy Fawkes. Hal itu pun membuat masyarakat marah dan langsung membunuh anggota tersebut. Kerusuhan pun tak terbendung, kekacauan terjadi di mana-mana. Dan tepat pada malam tanggal 5 November, Evie memenuhi janjinya akan menemui V. Kemudian V mengajak Evie ke suatu tempat, di mana tempat tersebut adalah sebuah terowongan bawah tanah. Di mana di sana terdapat sebuah gerbong kereta yang berisikan penuh dengan bahan peledak yang akan diarahkan menuju gedung parlemen. Dan semua itu hadiah yang dipersembahkan V untuk Evie. V juga memintanya agar memegang kendali atas gerbong tersebut. Sementara itu di televisi, Adam terus mengumandangkan statementnya untuk meyakinkan masyarakat agar tetap mematuhi pemerintah. Namun yang menariknya adalah diperlihatkan rumah-rumah dan keadaan kota sudah kosong melompong. Tonight we must remain steadfast, my fellow Englishmen. We must remain determined. Tonight, our united. V pun pergi menemui Credy untuk menuntaskan kesepakatannya. Lalu Credy membawa Adam ke hadapan V dan menembaknya saat itu juga. Namun sayangnya, ketika giliran V untuk menyerahkan diri, V mengingkari janjinya dan terjadi pertempuran yang tak seimbang. Namun V tetap berhasil mengalahkan mereka semua. Meskipun ia harus babak belur menerima tembakan yang membabi buta dari para anak buah Credy terlebih dahulu.
Meskipun V menggunakan pelindung anti peluru di badannya, tetapi ratusan peluru yang menembaknya membuat V kehilangan banyak darah. Kemudian V pun pergi menemui Evie, dan sebelum kematiannya, V menyatakan cintanya kepada Evie sampai akhirnya V meninggal dunia. For 20 years, I sought only this day. I don't want you to die. I fell in love with you, Evie. Kemudian Evie meletakkan jasad V yang diselimuti banyak bunga mawar di dalam gerbong kereta dan dikirim untuk meledakkan gedung parlemen untuk menuntaskan keinginan V sebagai bentuk penghormatan terakhirnya. Tak lama Vince pun datang untuk menghentikan niat Evie. Namun karena Vince mulai sadar bahwa negaranya sedang tidak baik-baik saja, Vince justru membiarkan Evie menekan tuas kereta tersebut tepat saat jam menunjukkan jam 12 malam. Bersamaan dengan itu, di luar terlihat begitu banyak orang yang mengenakan topeng Guy Fawkes berniat untuk melihat kehancuran parlemen malam itu. Meski dihadang pasukan militer, mereka tak gentar sedikit pun. Bukan tanpa alasan para militer membiarkan mereka lewat, oleh karena mereka tidak mendapat perintah dari atasannya Grady dan Adam Sutler, sehingga mereka membiarkan ribuan orang tersebut melewatinya. Dan film pun ditutup dengan ribuan masyarakat Inggris menyaksikan hancurnya gedung parlemen sambil buka topeng mereka, layaknya memperingati malam tahun baru. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, menurut aku pribadi, apik banget lur film ini. Plot demi plot berjalan dengan lancar, dan semua plot dijelaskan dengan rinci. Cuma satu aja sih plot hole yang dibiarkan begitu aja. Tentang siapakah V sebenarnya, dan kok bisa V dijadikan objek penelitian, ataukah V diculik atau dijual oleh orang tuanya. Mungkin kalian sependapat dengan aku. Ya, kalau identitas V dijelaskan dengan rinci, pasti nggak seru lagi lah film ini. Dan yang terpenting, untungnya film ini dirilis pada tahun 2005. Coba tahun 2020 atau 2022, pasti bakal menimbulkan banyak kontroversi tentang kejadian di dunia nyata. Oke, segitu aja video kali ini. Aku Burhan, pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe.